Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kementerian Pertanian, serta sumber lain selaku pemberi data dalam riset ini, Rektor Universitas Erlangga, dosen pengampu mata kuliah PDB Pendidikan Kewarganegaraan Luring, Bapak Muhammad Adib, DRS MA, serta tak lupa juga untuk seluruh pihak yang turut membantu dalam terselesaikannya artikel ini. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, hal yang harus dipenuhi adalah ketahanan pangan nasional. Beras sebagai komoditas pangan utama di Indonesia merupakan komponen utama yang harus tercukupi kesediaannya. Namun, masalah yang muncul adalah dari tahun ke tahun, jumlah luas lahan panen padi di Indonesia semakin menurun jumlahnya. Luas tanaman padi yang dipanen pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 10,52 juta hektar. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 141,95 ribu hektar luas panen padi dibanding pada tahun 2020, menurut Badan Pusat Statistika Daerah Yogyakarta. Selain itu, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mengalami kenaikan secara signifikan dan pada tahun 2045 hingga 17% dibanding 2021 menurut data BPS tahun 2018. Jika luas lahan terus menurun dan jumlah penduduk terus naik, maka cadangan beras nasional tidak akan mencukupi kebutuhan beras nasional Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan food estate dalam menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Program ini akan memberikan pendampingan dari hulu ke hilir kepada petani dalam agribisnis. Rancangan dari program ini adalah perbaikan pengelolaan air melalui rehabilitasi infrastruktur irigasi, dukungan mesin dan peralatan pertanian, termasuk benih, pupuk, dan pestisida dengan mekanisme off-taker. Selain itu, juga termasuk penyediaan lahan dan kebijakan ekonomi yang akan dijalankan oleh beberapa institusi. Dengan adanya program ini, maka diharapkan jumlah produksi beras akan lebih maksimal dengan memanfaatkan lahan sebaik mungkin demi menunjang ketahanan pangan nasional. Dalam memperingati 100 tahun Indonesia Merdeka, pemerintah memiliki rancangan terciptanya Indonesia Emas tahun 2045. Sebagai bentuk dari Indonesia yang memiliki masa depan cerah dengan menjadi negara yang kuat, berdemokrasi tinggi, bersih dari korupsi, serta terciptanya ketahanan nasional yang baik. Sumber daya manusia atau SDM sangat memiliki peran yang krusial dalam terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Faktor penting dalam membangun SDM adalah tercukupinya kebutuhan dari manusia itu sendiri, yaitu makan. Sektor pangan merupakan sektor yang krusial mengingat bahwa setiap manusia membutuhkan makanan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan Indonesia Emas 2045, maka perlu adanya sistem ketahanan pangan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Demi menunjang terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045, maka salah satu aspek pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting, yaitu menciptakan Indonesia tanpa kelaparan. Namun, dari data ini dapat terlihat bahwa indeks kelaparan di Indonesia masih cenderung tinggi dalam kurun waktu 2015 hingga 2020. Tanaman padi mendapatkan tempat yang spesial di hati masyarakat Indonesia. Beras yang merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia dan menjadi sumber karbohidrat utama adalah produk dari tanaman padi itu sendiri. Dari diagram di samping, dapat diketahui bahwa beras menduduki peringkat pertama komoditas dengan jumlah surplus tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 6,4 juta ton pada Juni 2020. Hal ini menjadikan beras sebagai komoditas utama di Indonesia. Meski cadangan beras merupakan yang paling banyak di Indonesia, namun apabila akses untuk memperoleh beras sangat sulit, maka tetap akan menimbulkan masalah kelaparan. Peran ketahanan pangan nasional selain sebagai penimbun bahan pangan, juga sebagai sarana untuk menyalurkan komoditas pangan kepada masyarakat. Pemberian akses kepada masyarakat dapat melalui bantuan berupa beras murah, atau juga melakukan pembangunan akses distribusi komoditas pangan hingga ke daerah terpelosok di Indonesia. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mengalami kenaikan hingga 17% dibanding tahun 2021. Selain itu, pada 2021, luas lahan panen padi di Indonesia mengalami penurunan hingga 141,95 ribu hektar dibanding tahun 2020. Tantangan lain yang dihadapi sektor pangan di Indonesia adalah perubahan iklim global untuk kedepannya. Berdasarkan laporan yang dipublikasi oleh Intergovernmental Panel on Climate Change pada tahun 2021, diperkirakan antara tahun 1990 hingga 2100, suhu bumi akan mengalami peningkatan 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah membuat kebijakan food estate untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kebijakan food estate yang telah dilakukan di Kalimantan Tengah memanfaatkan lokasi bekas pengembangan lahan gambut atau PLG yang berdekatan dengan Sungai Barito. Kawasan ex-PLG merupakan kawasan yang layak untuk program food estate karena kawasan tersebut cocok untuk pertanian. Hal ini akan sangat efektif secara ekonomi jika mengembangkan food estate di daerah ini karena sudah adanya sistem irigasi sehingga tidak harus membangun infrastruktur dari nol. Proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan program food estate terpadu. Program ini turut serta membuka peluang bagi pihak swasta sebagai penanam modal dalam keberlangsungan program ini. Proyek ini akan dapat mengatasi masalah penyempitan lahan dan kekurangan air akibat perubahan iklim yang terjadi saat ini. Pengoptimalan penggunaan teknologi tepat guna dapat menjadikan produksi dari komoditas pangan, khususnya padi, menjadi lebih cepat, baik dalam proses memperoleh benih hingga proses pendistribusian beras layak konsumsi ke masyarakat. Hasil dari program food estate pada komoditas padi telah dirasakan oleh petani di Belanti Siam. Mereka mengalami peningkatan hasil panen dengan hasil rata-rata 5,5 hingga 5,6 ton per hektar, dan merupakan hasil yang sangat memuaskan dengan varietas padi yang ditanam di daerah tersebut merupakan Inpari 42. Kesimpulan dari artikel ini adalah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045, maka salah satu komponen utama yang harus terwujud adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan kunci terciptanya SDM yang unggul untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Jumlah cadangan beras saat ini merupakan yang terbanyak di antara komoditas lain di Indonesia. Namun, meski menjadi komoditas terbanyak, faktor akses masyarakat juga menjadi bagian penting ketahanan pangan nasional. Pemerintah membuat kebijakan food estate dengan tujuan memberikan pendampingan dari hulu ke hilir perihal agribisnis kepada petani dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dan program ini telah terbukti dapat meningkatkan jumlah panen padi nasional.